Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengizinkan kita semua dapat menghadiri pembukaan pelatihan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik SBBE Government Transformation Academy Digital Talent Scholarship. Marilah kita memohon penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa melalui doa yang akan dibawakan oleh petugas. Marilah kita berdoa. Izinkanlah saya membawakan doa secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang membawa kami berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan pelatihan arsitektur SBBE tahun 2025. Tuntunlah kami ya Tuhan, agar setiap ide dan pemikiran kami dalam kegiatan ini diarahkan kepada kebaikan bersama. Berilah kami kebijaksanaan, agar kami mampu memahami, merancang, dan menyusun dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Semoga kegiatan ini berjalan lancar, dipenuhi semangat kerjasama, keterbukaan dan semangat melayani. Kuatkanlah kami agar tidak hanya mengejar hasil, tetapi juga membawa nilai-nilai kasih, keadilan dan keindahan dalam setiap rancangan yang kami hasilkan. Kami serahkan seluruh kegiatan ini ke dalam tangan penyelenggara-Mu. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Hadirin yang kami hormati, acara yang pertama adalah pembacaan laporan panitia oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salam, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mengizinkan kita untuk dapat menghadiri pembukaan pelatihan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik SBBE Government Transformation Academy Digital Talent Scholarship atau DTS tahun 2025 siang ini. Kami sampaikan bahwa kegiatan ini dapat terselenggara dengan lancar berkat kerjasama dan dukungan penuh dari Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kementerian Komunikasi dan Digital, dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta Hotel Aston Kupang selaku mitra. Adapun dasar pelaksanaan kegiatan Government Transformation Academy Digital Talent Scholarship adalah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Gubernur NTT Nomor 32 Tahun 2023 tentang Sistem
pemerintahan berbasis elektronik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penyelenggaraan Government Transformation Academy Digital Talent Scholarship bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing, produktivitas, profesionalisme ASN sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing di era digitalisasi serta mampu memenuhi kebutuhan tenaga terampil di bidang teknologi. Program pelatihan pengembangan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2024 dengan jumlah ASN yang mengikuti secara daring sebanyak 200 ASN, pemerintah Provinsi NTT, dan kabupaten kota. Sejak tahun 2025, target ASN yang mengikuti adalah sebanyak 300 ASN dengan 11 mata pelatihan, 10 pelatihan melalui jalur daring dan 1 pelatihan secara luring. Diupayakan kegiatan ini mencapai tujuan yang maksimal di mana peserta pelatihan memiliki kompetensi menyusun arsitektur SPBE yang diindikasi dengan kemampuan. Yang pertama adalah untuk memahami arah kebijakan tata kelola pemerintahan digital. Yang kedua, konsep dan tata kelola arsitektur SPBE. Yang ketiga, penyusunan arsitektur SPBE as is dan to be, menyusun peta rencana dan menyusun arsitektur SPBE pada aplikasi pendukung yang ditentukan. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan apresiasi tertinggi terhadap Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang telah berupaya untuk menciptakan ekosistem seimbang untuk memaksimalkan peran pentahelix pemerintah, komunitas masyarakat, institusi pendidikan tinggi, dunia usaha dan media untuk menjadi fasilitator dan akselerator pendukung pemerintah digital di Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Hotel Aston Kupang atas dukungan terhadap 7 pilar Gubernur dan Wakil Gubernur NTT yang ke-7, yaitu pilar reformasi birokrasi dan hak asasi manusia, berasal dari DPA, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT. Juga seperti yang disebutkan semula bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia memberikan kontribusi untuk melakukan pelatihan ini juga, dan jumlah peserta yang sudah terdaftar untuk mengikuti itu 50 orang dari ASN di tingkat pemerintah Provinsi NTT dan kabupaten kota yang berada di wilayah Pulau Timor ini, yang ada ini dari Kota Kupang dan Kabupaten TTS dan TTU. Sedangkan untuk yang Kabupaten Belu dan Malaka masih menunggu konfirmasi sampai dengan sebentar sore untuk selanjutnya bisa mengikuti kegiatan ini. Demikian laporan kami, dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas segalanya, dan setelah ini kami memohon untuk selanjutnya Bapak Asisten Bidang Pembangunan yang mewakili Bapak Gubernur untuk memberikan arahan sekaligus membuka dengan resmi kegiatan ini. Demikian yang dapat disampaikan. Akhirnya kami ucapkan terima kasih. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Nama budaya, salam kebajikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Provinsi NTT yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Linus Lusi, SPD NPD, staf ahli Gubernur NTT bidang perekonomian dan pembangunan. Yang kami hormati Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Bapak Fredrik CP Bening Kuenumu STMM beserta seluruh jajarannya.
yang saya hormati para pengajar arsitektur SPBE, Mas Aji, Pak Firdaus. Mas Aji ini dari Pusat Pengembangan Aparatur Komdigi dari Jakarta, ya, Pak Firdaus dari BPSKMP Kominfo Makassar. Yang kami hormati dan kami banggakan seluruh peserta pelatihan arsitektur SPBE. Salah satu tema yang penting dalam rangka untuk mendorong akselerasi percepatan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ini juga merupakan salah satu program penguatan pemerintahan digital sebagai salah satu fondasi atau pilar dari visi digital Indonesia tahun 2045. Tentu kami mengapresiasi pemerintah Provinsi NTT yang memberi perhatian khusus untuk mendorong para ASN untuk lebih mandiri nantinya adalah hanya kick off, Bapak Ibu sekalian. Berikutnya akan ada kelas-kelas online ya Pak Kadis, dan itu masih ada 10 kelas. Mungkin Bapak Ibu bertanya kenapa BPSKMP masuk di NTT. Ini NTT salah satu provinsi wilayah kerja dari 11 wilayah kerja BPSKMP Komdigi Makassar. Dan tentu kami sangat terbuka Bapak Ibu sekalian untuk mendorong seluruh ASN untuk mengikuti pelatihan-pelatihan di program Digital Tenor Scholarship yang ada di Komdigi. Bapak Ibu yang kami hormati, tema ini ya tadi disampaikan oleh Pak Kadis bahwa mungkin basisnya adalah fondasi Bapak Ibu sekalian. Ini sudah sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya, dari nilainya 3,89. Ya, tentu ini pencapaian yang luar biasa Bapak Ibu sekalian, dan saya kira ini bukan hanya kerja Pak Kadis Kominfo, tapi saya kira seluruh jajaran di Provinsi NTT. Bapak Ibu sekalian, salah satu tantangan dari penyelenggaraan SPB adalah infrastruktur digital yang mungkin di NTT ini termasuk tantangan khusus, termasuk juga bagaimana kualitas SDM kita. Karena itu kami mendorong untuk tidak hanya mendorong peningkatan teknologinya, teknologi pemerintahan, tetapi untuk penguatan kompetensi SDM-nya secara berkelanjutan. Tentu kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada khususnya Pak Kadis Kominfo, karena setiap tahun itu berkolaborasi dengan BPSKMP Kominfo Makassar untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan. Karena itu salah satu dari pencapaian ini, saya kira mudah-mudahan secara langsung bisa menjadi dampak dari peningkatan SPBE atau indeks SPBE Provinsi NTT. Tapi saya kira ini tugas awal Pak Kadis, karena di sekitar Bapak ini masih ada yang nilainya kurang mungkin ya di wilayah NTT. Kami berharap Pemprov bisa mendorong, bisa mempercepat, bisa mengakselerasi peningkatan indeks SPBE di beberapa pemerintah kabupaten kota. Bapak Ibu yang kami hormati, salah satu yang kita ingin titik juga adalah bagaimana bisa mendorong kolaborasi antara para pimpinan OPD atau kepala OPD Pak staf ahli. Jadi ini juga menjadi tantangan karena ego sektoral kadang-kadang masih muncul di setiap kelas hacker yang kemudian bertukar data saja sulit. Bertukar data atau informasi itu agak kesulitan. Karena itu mudah-mudahan dengan hadirnya Pak Gubernur yang kami diwakili oleh Pak staf ahli,
itu bisa menjadi bentuk komitmen yang tinggi untuk terus mendorong peningkatan SPBE ini. Bapak Ibu, sekaligus Pak Sapali, kami tawarkan salah satu pelatihan yang ada di Komdiji saat ini yang juga diminati beberapa pemerintah provinsi adalah pelatihan Digital Leadership Academy. Dan itu sempat disonding oleh Pak Gubernur ketika bertemu dengan Ibu Menteri Komdiji beberapa minggu yang lalu. Ya, mungkin ke depan bisa kita diskusikan lebih lanjut bagaimana bisa menghadirkan pelatihan ini di NTT dan bisa diikuti oleh seluruh, khususnya para kepala OPD atau setingkat pimpinan tinggi Pratama, untuk membangun awareness bagaimana mendorong teknologi, pemanfaatan teknologi dengan baik, mendorong peningkatan literasi masyarakat, termasuk peningkatan atau akselerasi SPBE. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu harapan kami dan kami berharap seluruh peserta bisa mengikuti pelatihan ini. Memang cukup lama ya, 5 hari. Mudah-mudahan bisa diikuti secara bersungguh-sungguh dan tidak hanya mendapatkan ilmunya dan keterampilannya pada pelatihan ini, tapi juga bisa membangun jejaring dalam rangka sama-sama membangun NTT Uban. Demikian sambutan kami. Sekali lagi terima kasih. Kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf dari tim kami, Pak Kadis. Sekiranya dalam proses persiapan sampai hari ini penyelenggaraan nanti sampai di akhir ada yang kurang berkenan. Pada akhirnya kami mohon perkenan Pak Gubernur, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Gubernur, untuk memberikan arahan dan sekaligus membuka pelatihan ini secara resmi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kepada staf ahli Gubernur Nusa Tenggara Timur bidang perekonomian dan pembangunan yang kami hormati, Bapak Ninus Lusi, SPD NPD, berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada Bapak kami persilakan. Kata orang, tidak dikenal maka tidak disayang, dan saya mau disayang. Karena itu saya memperkenalkan diri. Linus Lusi, SPD NPD. Saya staf ahli Gubernur bidang ekonomi dan pembangunan sejak 27 Maret 2024. Bapak Gubernur bersama Bapak Wakil Gubernur saat ini tidak berada. Karena itu beliau berdua mendelegasikan kepada kami untuk memberi arahan dan poin penegasan untuk kami. Nah, itu saya awali dengan pantun. Hati gembira, obat yang manjur. NTT maju, Indonesia hebat. Mari kolaborasi, tingkatkan kompetensi digital. Cakap. Hati riang gembira, bertemu pakar dari Makassar. Yang terhormat Kepala BPPSDMD Kementerian Komunikasi dan Digital Makassar, Bapak Baso Saleh. Nama Baso ini nama salah satu suku di Pulau Alor, tepatnya Baranusa. Baso itu kerajaan kecil, kerajaan Islam yang ada di
Baranusa yang jaraknya hanya berapa mil dari Makassar. Juga Bapak Haji bersama Bapak Firdaus, narasumber dari Kementerian maupun dari Balai Makassar. Yang saya hormati pimpinan OPD, Bapak Kepala Dinas Info bersama jajarannya, juga para ASN fungsional dari kantor penghubung Nusa Tenggara Timur Jakarta, juga dari Kota Kupang, Timur Tengah Selatan dan TTU minus 2 kabupaten, juga tim manajemen Hotel Aston yang telah berkolaborasi dengan pemerintah provinsi, para peserta pelatihan, para jurnalis, singkatnya hadirin dan undangan yang saya hormati. Saya datang tepat jam 8 pagi, kemudian duduk hampir 1,5 jam, kemudian tidak ada panitia, kita tanya hotel, tim juga bingung-bingung. Untung saya bel kembali Pak Kadis menginformasikan. Pukul 10.30 maka saya kembali ke rumah. Ini kenapa harus saya tekankan? Karena kita bicara digitalisasi adalah bicara investasi. Bicara ke depan pasti kita bicara pendapatan. Setiap ketikan jari Bapak dan Ibu adalah ketikan pendapatan untuk negara dan pendapatan untuk Nusa Tenggara Timur, terlebih di pelayanan publik. Maka saya menekankan ini diawali dengan kata salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam Pancasila. 40 orang yang hadir dalam kegiatan ini bersama Bapak Kepala dan narasumber wajib kita puji syukurkan atas karya Tuhan Yang Maha Esa, karena kita bisa diperkenan hadir untuk mengikuti pelatihan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik. Satu penamaan, suatu rancang bangun yang meletakkan pelayanan publik ke depan berspesialisasi, yang memberi warna dan memperkuat stage kendaraan kita untuk tidak boleh tertinggal di dalam layanan-layanan birokrasi yang berdampak pada kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Di awal ini Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur mengucapkan selamat Pesta Paskah. Kiranya Pesta Paskah ini bisa merajut beberapa hal untuk kemajuan bersama. Karena itu sambutan ini saya ringkas kembali tanpa menghilangkan berbagai esensi yang bersifat penekanan-penekanan. Yang pertama, sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk menciptakan semata-mata sebuah transparansi, sekaligus mencegah malpraktik penyelenggaraan pemerintah. Karena itu perlu pembuatan tata kelola secara terus-menerus, sebuah manajemen yang terpadu, dan juga butuh audit teknologi informasi dan komunikasi. Kenapa diaudit? Karena yang melakukan adalah tangan-tangan manusia dan karakter-karakter yang akan mengoperasikan. Di sisi lain juga sebuah aspek pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus. Tanpa melakukan metode ini secara komprehensif, maka target pelayanan publik akan bias. Ingat baik-baik,
tanpa melakukan pemantauan dan evaluasi bias. Kedatipun Pak Kadis dalam laporan 5 goal yang akan dicapai. Tanpa yang terakhir tadi, dia bias. Di sisi lain, NTT juga memiliki berbagai potensi. Kota Kupang, TTS, TTU memiliki berbagai potensi di aspek pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata. Kita butuh kolaborasi. Karena itu langkah yang paling tepat berkolaborasi dengan manajemen hotel dan butuh partisipasi. Kuncinya kompetensi para fungsional ASN diperkuat secara terus-menerus untuk menciptakan talenta digital yang inovatif yang dilaporkan oleh Pak Kadis yang kita dengar bersama. Di sisi lain juga kita juga membutuhkan pemahaman secara komprehensif visi dan misi gubernur dan wakil gubernur. Pertemuan hari ini adalah bagian dari sebuah implementasi salah satu pilar utama dari 7 pilar utama pembangunan Nusa Tenggara Timur 5 tahun ke depan. Dalam pertemuan ini saya minta pilar ke-7, reformasi, birokrasi, dan hak asasi manusia menjadi fokus pelatihan dengan 5 goal yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, agar mampu mendeteksi dan mencari solusi alternatif lain untuk memperpendek, mempercepat pelayanan publik yang berjiwa melayani. Pak Waso di Nusa Tenggara Timur, Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur telah meluncurkan yang namanya meja rakyat, yang ujung tombaknya Pak Kadis dengan teman-teman yang sudah kunci berbagai pengaduan yang bersifat digitalisasi maupun laporan secara langsung segera ditindaklanjuti. Ini adalah salah satu program kerja 100 hari yang sudah dilakukan, dan mudah-mudahan jauh lebih penting lagi hasil dari ini adalah mampu diimplementasikan dan mampu berbagi dengan sesama ASN di kantor masing-masing. Jangan pelit dari sisi pengetahuan dan keterampilan. Secara teknis Bapak Ibu adalah ahlinya masing-masing, tetapi secara karakter kepemimpinan, karakter pemerintahan tetap di bawah payung Pak Kadis, sekretaris, dan kepala bidang yang terkait yang menaungi Bapak dan Ibu. Itu pemerintah memberi apresiasi tinggi atas kehadiran Kepala Balai bersama narasumber. Ada 5 pelatihan lagi yang akan dilakukan, karena ini turut merancang arsitektur pembangunan Nusa Tenggara Timur 5 tahun ke depan, periode pertama dalam penilaian publik seperti apa. Maka bulan berapa, tahun berapa kita juga akan bertemu lagi untuk mendukung apa yang dicita-citakan bersama. Karena itu, atas izin kita semua, saya nyatakan kegiatan ini dibuka secara resmi. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati segala usaha dan karya kita. Diawali dengan izin coba beri semua, kita akan melakukan sebuah gerakan. Ikuti kata-kata saya ya. Ayo bangun Nusa Tenggara Timur. Ayo bangun Nusa Tenggara Timur. Ayo
Ayo bangun Nusa Tenggara Timur. Ayo bangun Nusa Tenggara. Ayo bangun Nusa Tenggara Timur. Ayo bangun Nusa Tenggara. Ayo bangun Indonesia Merah Putih. Ayo bangun Indonesia Merah Putih. Salam. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam Pancasila. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Mekaris Lakalena tertanda. Terima kasih. Sebagai ucapan selamat datang di tanah Flora dan tanda persaudaraan dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Bapak Staf Ahli Gubernur Nusa Tenggara Timur Bidang Perekonomian dan Pembangunan kepada Bapak Kepala BDPSDNP Komunikasi dan Informatika Makassar.